wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok diskusi Aku Padamu. Untuk sore kali ini kita mau diskusi bareng sama teman-teman. Pertama kalinya kita perkenalan dulu ya, biar kita saling kenal dulu. Teman-teman saya sendiri ada Mas Chandra. Halo Mas, perkenalkan diri Mas. Halo Mbak Dias, izin memperkenalkan diri, nama saya Chandra Gautama, saya calon penyuluh keluarga berencana terampil dari perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ada Mas Budi, Mas. Halo Mas, selamat sore Mas. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Budi Santoso, asal instansi BKKBN Perwakilan Lampung. Oke, untuk selanjutnya kita bincang asiknya punya tamu spesial nih, narasumber kita. Dia sangat menginspirasi kita semua sih, role modelnya. Ada Mas Wahyu Hidayat. Halo Mas. Halo Kak Dias. Apa kabar Mas? Selamat sore. Pagi, luar biasa. Asik. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah sehat, Pekalongan, rahat. Oke, sip deh. Udah siap nih kita bincang-bincang asik di kelompok kita. Nah, kita mau bahas dulu ya, apa sih itu role model? Role model adalah sosok teladan yang dapat memberikan contoh baik kepada orang lain, panutan yang mampu mengilhami, menggerakkan, membangkitkan, dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna. Dengan Mas Wahyu nanti kita ngobrol santai ya. Untuk yang profil narasumber mungkin bisa di-share, Mas Chandra? Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu sama Mas Wahyu ini. Mas Wahyu ini adalah penyuluh KB Kabupaten Pekalongan. Betul ya Mas ya. Untuk pengalamannya ada pernah jadi sukarelawan HIV dan AIDS Geraha Mitra tahun 2007, lalu fasilitator kesehatan Dinas Pemukiman Tata Ruang tahun 2008, lalu beliau juga menjadi penyuluh KB di Kabupaten Kota Pekalongan di tahun 2000, mulainya dari tahun 2009 ya Mas ya. Untuk pengalaman organisasinya sampai sekarang menjadi Sekretaris Umum DPD IPKB Provinsi Jawa Tengah. Untuk prestasinya beliau pernah dinobatkan menjadi penyuluh KB Teladan Kota Pekalongan pada tahun 2012. Untuk kita memulai sesi bincang-bincang asik nih. Pertama kali mungkin bisa Mas Budi mau memulai untuk bincang asiknya. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas Budi. Ya, Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam Mas Budi. Kami ingin tahu nih, gimana sih apa motivasi atau dorongan yang mendalam begitu loh, sehingga Mas Wahyu bisa mencapai, menurut kami prestasi ya, menjadi sebuah ikon ya, menjadi sebuah role model ya, atau teladan, sosok teladan, apalagi kan keaktifan juga di IPKB Kabupaten Jawa Tengah ya. Nah, apa sih yang menjadi selalu dorongan dalam Mas Wahyu ini untuk melakukan sesuatu gitu? Makasih Mas, itu Mas. Siap Mas Budi, sebenarnya itu berat tuh kalau dikatakan role model ya. Tapi apa ya? Sekarang gini aja, kita lahir di era BKKBN. Kenapa saya ngomong era BKKBN? Karena perbincangan kali ini adalah kita sebagai ASN ataupun calon ASN BKKBN. Ketika ditanya apa sih motivasi kok bisa jadi role model seperti itu, kita kembalikan dulu ke kita. Kita ini sebagai penyuluh KB. Kita kembali ke filosofi awal aja. Apa sih penyuluh KB? Nah, mungkin kalau menurut Permenpan RP nomor 21 2018, penyuluh KB itu PNS yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, terus memiliki tanggung jawab, memiliki wewenang, hak penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, nah yang terakhir ini, pengembangan program KB.
Jadi motivasi saya seperti itu kalau ditanya, ya saya ini penyuluh KB, saya harus bekerja seperti itu. Bekerjanya apa Mas memotivasinya? Saya harus bisa melakukan penyuluhan, saya harus bisa melakukan pelayanan, saya harus bisa melakukan penggerakan, saya harus bisa melakukan pengembangan. Ketika step-step itu sudah kita lalui dengan motivasi yang baik, seperti itu, nanti lingkungan di sekitar kita akan tahu, oh Wahyu Dayat Minulya itu orangnya kalau penyuluhan gini, pelayanan gini, penggerakan gini, pengembangannya seperti ini sih. Nah, mungkin di aspek pengembangan ini, di aspek terakhir ini butuh improvisasi, butuh standar yang baik, butuh karya, bukan hanya bekerja, sehingga orang akan melihat kita, oh kerjanya dia itu bedanya seperti ini, dia berkarya ini. Jadi menjadi motivasi buat diri saya sendiri seperti itu. Kenapa ingin menjadi role model? Karena saya dititahkan dan distandarisasi sebagai penyuluh, ya udah melakukan hal itu. Ketika dianggap sebagai role model, berarti ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Apa yang kita lakukan menjadi sebuah gambaran, bukan hanya panutan lah. Oh, Wahyu Dayat Minulya orangnya seperti ini. Aku bisa melakukan lebih baik daripada dia dengan cara yang ini. Nah, untuk memotivasinya seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada siapa diri saya sebagai penyuluh itu, lakukan terbaik, ikhlas. Itu teman-teman. Oke, Mas Budi seperti itu. Ya, kembali ke moderator dulu. Saya kembalikan. Oke, untuk selanjutnya mungkin Mas Chandra mau menambahkan untuk tanya jawabnya buat Mas Wahyu. Ya, terima kasih Mbak Dia selaku moderator. Izin Mas Wahyu, saya ingin bertanya. Kan Mas Wahyu ini dilabeli atau dijuluki oleh teman-teman itu sebagai role model atau ya panutan. Kenapa sih Mas Wahyu itu dijuluki oleh teman-teman sebagai role model, dan kira-kira kapan Mas Wahyu disebut sebagai role model? Nah itu, kalau dijuluki role model, saya juga nggak tahu seperti itu. Tetapi intinya seperti ini, role model itu orang yang adaptif, itu ya, adaptif terhadap perubahan yang terjadi setiap saat di organisasi. Organisasi kita BKKBN, apa yang berubah di BKKBN, kita harus adaptif. Organisasi profesi kita penyuluh KB, ada perubahan, kita harus adaptif. Nah, ketika kita beradaptasi dengan cara yang tepat, seperti itu ya, orang akan melihat sebagai sebuah inovasi. Contoh, zaman dulu seperti itu, ketika pandemi COVID-19 ini datang seperti itu, ketika zaman saya mengikuti seleksi untuk S3 seperti itu ke Jakarta, COVID belum begitu seperti saat ini, saya berpikir di ujian saya itu ini kalau COVID benar-benar terjadi, penyuluh KB itu paling berat seperti ketika harus head to head terhadap orang, penyuluhan dan lain sebagainya harus dibatasi. Aku harus apa ya? Nah, akhirnya dalam media KIE itu sendiri, saya berpikir dengan organisasi yang kami miliki, IPKB Kota Pekalongan, IPKB Jawa Tengah, diskusi sama teman-teman. Yuk, gimana sih melakukan penyuluhan? Gimana caranya? Dengan live IG, kita ngundang teman-teman, kita bagi door prize, bagi kader, dan lain sebagainya, jalan. Akhirnya kita tawarkan ke kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah, mereka antusias, yuk live IG, dari Sukoharjo, dari Semarang, dari mana mereka pun akhirnya live IG, seperti itu. Media KIE, kita secara itu, nah itu, ketika orang melabeli sebagai role model, mungkin kan seperti itu, mungkin kita tepat dalam melakukan adaptasi terhadap kebiasaan baru, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman sebagai CPNS ini, kami berharap seperti itu, yang saya sampaikan tadi, yang tubuh hilang berganti, ketika Wahyu Dayat ini Minulya itu sudah berganti zaman dengan dia, Chandra dan Budi, memiliki inovasi yang lebih oke lagi, yang bisa bermanfaat di era saat ini. Seperti itu, Mas Chandra. Terima kasih Mas Wahyu atas masukan dan ide-ide yang sudah dijalankan oleh Mas Wahyu di Mas Wahyu sebagai sekretaris IPKB Jawa Tengah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke
moderator. Untuk selanjutnya dari Mas Budi mungkin Ya, ada saya yang mau ditanyakan kembali. mengembangkan pertanyaan saya yang tadi mungkin Mas ya. Ini kan karena kan dalam proses yang menariknya adalah dalam proses Mas mengembangkan pengembangan artinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, apa kira-kira tantangan yang memang dihadapi oleh Mas Wahyu gitu. Dan yang Tantangan cukup signifikan gitu loh. Terima kasih Mas, ini, silakan Mas. siap. Tantangan teman-teman itu pasti ada dua, tantangan internal dan eksternal. Lah, tantangan yang paling berat adalah tantangan internal. Internal dari mana? Dari diri kita sendiri. Mau berubah tidak? Kan seperti itu. Ketika kita mengiyakan di otak kita, ya, aku mau berubah untuk menjawab tantangan itu, lunas, selesai. Tantangan internal kita bisa. Nah, eksternal ini yang kita hadapi dengan berbagai macam aspek, kan seperti itu. Ketika melakukan pengembangan seperti itu, tantangan internal kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, bisa menjadi pendengar yang baik, bisa memberikan solusi ketika hal-hal itu memang dibutuhkan, seperti itu. Insya Allah, tantangan itu bisa diminimalisir, bisa kita selesaikan seperti itu. Lah, tantangan eksternalnya itu dari zaman dunia dulunya 4.0 ini yang sangat pesat seperti itu, yang dulunya akses itu hanya sebatas tatap muka dan lain sebagainya, saat ini harus kita hadapi. Kita ngobrol seperti ini daring. Ini ya harus memang seperti ini, tidak bisa aduh kalau daring ya latsarnya ya nggak ketemu kita di misalnya dirindam kita. Memang keadaannya seperti ini. Dan ini adalah fase baru yang harus kita lakukan dengan inovasi yang baik seperti itu. Jadi tantangan terbesar ini yaitu kita harus cepat adaptif terhadap perubahan yang terjadi baik dari internal ataupun eksternal. Dengan cara apa? Pendengar yang baik. Pendengar yang baik dari diri kita sendiri, mampu nggak ya, bisa nggak ya untuk melakukan ini. Eksternal, kita tanya ke teman-teman, kita konsep seperti ini gimana? Oke, gas, jalan, jalan. Nah, itu tadi jawabannya Mas Budi. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Kembali ke moderator, silakan. Ya, oke, untuk inovasinya cukup inspiratif sekali ya, jadi bisa kita tiru ya. Untuk yang selanjutnya Mas Chandra, ada yang mau ditanyakan sama Mas Wahyu? Sementara cukup, Mbak. Cukup? Ada lagi Mas Budi? Cukup, Mbak. Cukup ya. Baik. Untuk kesimpulan dari diskusi kali ini, untuk ASN itu harus menjadi role model ya dalam mengikuti instruksi pemerintah, sehingga bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan melayani masyarakat baik melalui kinerjanya sebagai penyuluh KB. ASN yang memiliki kualitas kinerja yang sangat baik itu perlu diapresiasi oleh organisasi dan dapat menjadi contoh yang baik bagi rekan kerja lainnya. Baik, terima kasih untuk waktunya untuk sesi hari ini, sore ini, bincang asik bersama Mas Wahyu Dayat. Terima kasih untuk segala macam motivasinya untuk kami. Banyak yang kita bisa ambil dari Mas Wahyu, bisa kita contoh dari beliau, banyak inovasi inspirasinya ya. Terima kasih untuk waktunya Mas Wahyu. Kapan-kapan kita bisa bincang asik lagi bareng ya Mas ya, untuk ngobrolin soal penyuluh KB, boleh. Terima kasih untuk teman-teman, ada Mas Chandra, Mas Budi, terima kasih untuk waktunya untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin cukup sampai di sini untuk bincang asik sore ini. Apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf untuk selaku kelompok kami. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN, berencana itu keren. Berencana